saya Maria Dewi Pancastriawati dari SD Negeri Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Saya Pujianto dari SD Negeri 2 Karoklor. Saya Nurjana dari TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Menur. Apa kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah. Hari ini Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bu Dewi. Hari ini Bu Dewi akan melaksanakan coaching ya. Betul sekali. Sebelumnya saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian dengan Bu Dewi. Nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang ada. Apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum? Dan apakah sudah menggunakan prinsip coaching atau belum? Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Silakan ya. Untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu pada coaching kali ini? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan berbobot. Ya, dan untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu apa Bu? Saya akan mengembangkan dua kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, terus untuk indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut itu bagaimana Bu? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temukan. Oh iya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nanti saya akan amati saat proses coaching. Sekarang silakan laksanakan proses coaching. Terima kasih Nur. Iya, nanti kita sambung kembali Bu. Siap. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu setelah waktu yang kita janjikan kemarin ya Pak. Sebelumnya ada apa Pak yang kita mau janjian? Ada yang mau dibicarakan atau gimana Pak? Jadi begini, saya ada sedikit masalah berhubungan dengan anak seperti itu di kelas Bu Dewi. Masalah apa itu Pak? Kemarin ketika sedang kegiatan belajar itu saya melihat beberapa anak itu mereka saling tidak mau bersama, saling berjauhan seperti itu. Nah, setelah saya tanya-tanya ternyata mereka kurang begitu baik hubungannya untuk mereka. Gitu. Kira-kira hubungan mereka kurang begitu baik itu ada masalah apa ya Pak? Kalau saya amati kemarin ketika belajar di kelas, kemudian ketika di halaman sekolah pas istirahat itu mereka itu seperti apa ya, blok-blokan seperti itu, main geng-gengan seperti itu. Nah, di situ saya kemudian ingin mencari sebuah solusi. Saya minta bantuannya sama Bu Dewi. Semoga nanti setelah kita bertemu hari ini saya bisa menemukan solusi Bu Dewi seperti itu. Baik Pak, dari permasalahan anak yang ngeblok ya Pak, ngegeng gitu ya Pak. Iya. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak lakukan untuk menenangkan mereka ini supaya tidak ngegeng seperti itu Pak? Kalau yang kemarin pertama sih saya sudah memberi nasihat secara klasikal di dalam kelas seperti itu. Tapi saya punya anak-anak, punya rencana nanti saya ini mengundang paling murid seperti itu Bu Dewi. Ya nanti semuanya memiliki persepsi yang sama, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Harapannya nanti anak-anak itu bisa bersama, kemudian mereka nyaman di kelas dalam belajar seperti itu. Baik, kolaborasi yang bagus ya Pak, berarti melibatkan orang tua, pihak sekolah. Kalau menurut Pak Puji, mereka ini dalam permasalahan sosialisasi ya Pak, itu dalam level berapa sekarang tuh Pak? Kalau sekarang sih saya
5 mungkin Bu Dewi, karena memang ya ada beberapa siswa, beberapa murid juga yang kurang aktif seperti itu. Dari kolaborasi mengundang orang tua, pihak-pihak sekolah yang dipandang mumpuni untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah tadi, kira-kira level berapa yang ingin dinaikkan, yang ingin dicapai oleh Pak Puji sendiri? Kalau saya sih menginginkan paling tidak ke level 7. Artinya mereka wali murid itu nanti berpartisipasi aktif untuk hubungannya dengan kenakalan anak seperti itu. Baik, dari level 5 menjadi level 7, jadi mereka lebih aktif. Begitu ya Pak? Iya, betul. Kira-kira dari solusi yang Pak Puji tadi sudah sampaikan, solusi lanjutan apa yang ingin Bapak inginkan? Kalau saya sih menginginkan nanti setelah ada kegiatan sosialisasi kemudian menyamakan persepsi, saya ingin minta bantuan kerjasama dari wali murid supaya mereka mengawasi anak-anak di rumah seperti itu. Jadi di sekolah kami, saya dan teman-teman guru mengawasi di sekolah, kemudian wali murid mengawasi di rumah seperti itu. Baik, dari solusi lanjutan tadi kira-kira mulai kapan ini Pak akan dilaksanakan Pak? Kalau saya sih berencana sepatnya mungkin minggu depan, mungkin sudah. Kalau 1 minggu kemudian hasilnya saya tanyakan kembali, bagaimana Pak? Boleh. Berarti saya tunggu 1 minggu kemudian untuk hasil yang lebih baik ya Pak? Iya. Baik, dari yang kita bicarakan tadi, kira-kira hal apa yang Bapak rasakan saat ini? Untuk saat ini saya merasa sedikit lega. Saya sudah menemukan, dibantu Bu Dewi bisa menemukan langkah yang harus saya ambil. Saya akan mengundang orang tua, kemudian meminta mereka untuk melakukan pengawasan lebih di rumah seperti itu. Baik, sudah plong ya Pak? Ya sudah. Saya berharap Pak Puji lebih optimis lagi dalam menghadapi siswanya. Demikian dari percakapan kita kali ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah semangat dari Pak Puji sendiri. Iya, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi atas bantuannya. Sama-sama Pak, saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam bertutur kata. Sama-sama Bu Dewi. Karena waktu sudah sore, kita lanjutkan minggu depan ya Pak? Iya, terima kasih Bu Dewi. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi bertemu kembali. Ya, bagaimana hasil proses coachingnya tadi? Apa yang sudah dilakukan Ibu? Alhamdulillah Bu, telah berjalan dengan lancar. Saya sudah melaksanakan alur kita, yaitu sudah menemukan tujuan, mengidentifikasi masalah, menjalankan rencana aksi dan menemukan tanggung jawab dari si coaching tersebut. Ya, alhamdulillah Ibu sudah bisa melaksanakan dengan lancar. Dan saya juga tadi mengobservasi kegiatan coaching Ibu, dan menurut saya Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terbukti dengan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching tersebut. Dan yang saya amati tadi juga Ibu sudah mengembangkan kompetensinya, kompetensi coaching, yaitu mendapatkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Bu, dari kompetensi yang sudah saya lakukan, saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta dan melakukan coaching-coaching selanjutnya Bu, supaya lebih mantap lagi. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas kesempatan saya untuk mengobservasi hari ini. Semoga Ibu bisa mengembangkan lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching-coaching selanjutnya dan bisa mengikuti alur Tirta dengan lebih baik lagi. Semangat Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga. Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bagaimana dengan Bu Dewi? Alhamdulillah baik juga. Hari ini akan melakukan proses coaching bukan Pak? Iya betul. Sebelum proses coaching dilaksanakan, saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Dan yang kedua, pertanyaan yang akan diajukan kepada coaching apakah sudah termasuk pertanyaan yang terbuat atau tidak. Dan yang ketiga, apakah proses coaching nanti sudah melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum saya mengamati proses coaching nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan dalam proses coaching kali ini Pak? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari kompetensi coaching tersebut, kompetensi spesifik mana yang akan dipilih yang spesifik lagi Pak? Untuk yang spesifik nanti saya akan kembangkan yang mendengarkan aktif dan mengajukan yang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, dan yang pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini Pak? Untuk indikator keberhasilannya nanti saya ingin melihat bahwa coaching tersebut bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu Bu Dewi. Baik Pak, demikian pertanyaan yang bisa saya ajukan. Silakan melanjutkan proses coaching dengan coaching. Baik Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini, tadi saya dengar-dengar Bu Nur ingin menyampaikan sesuatu hari ini. Iya. Apa Bu Nur yang ingin Saya itu disampaikan? punya masalah seperti ini Pak. Saya punya satu murid yang dia itu sebenarnya jalan-jalan terus. Kalau anak-anak sedang berdoa, sedang belajar, dia itu sebenarnya jalan keluar atau ganggu teman gitu Pak. Jadi saya itu bingung cara mengatasinya itu bagaimana. Oh gitu. Terus dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Nur dapatkan dari percakapan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi anak yang suka jalan-jalan itu. Solusi gitu ya, Bu Nur Iya. ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak mungkin lebih aktif Bisa. di kelas, tapi dalam hal belajar gitu ya Bu Iya, Nur ya. bisa juga tenang seperti yang lain gitu lah. Dari yang Bu Nur sampaikan tadi, kira-kira harapan-harapan seperti apa Bu Nur selain itu tadi yang Saya disampaikan? ingin anak itu bisa belajar seperti yang lain, bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karena selama ini kan dia aktif sendirilah, dia senang dengan keinginan sendiri, bermain sendiri, tidak mengikuti pembelajaran dari kami. Oh gitu, Iya. jadi anaknya aktif tapi dalam belajar gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari harapan Bu Nur seperti itu, mungkin itu yang kalau dinilai itu mungkin level 10 gitu Bu Nur ya. Iya. Kalau menurut Bu Nur dari yang sudah dilakukan anak-anak di kelas maupun pengamatan Bu Nur, anak-anak itu sekarang berada di level berapa Bu Nur? Anak itu sekarang masih di bawah rata-rata, mungkin masih 4 Pak. Oh, masih Pak, ya. 4 gitu. Baik. Kalau rata-rata masih 4, Bu Nur berharap anak tersebut ditingkatkan ke level berapa? Saya berharapnya 7 sampai 8 Pak. 7 sampai 8. Anak itu bisa ikut di kelas. Oh gitu, baik. Agar nanti bisa sampai ke level 7, 8, tentunya Bu Nur sudah punya rencana apa yang ingin Bu Nur laksanakan supaya bisa mencapai ke level 7 atau 8 gitu. Iya, selama ini kan saya sudah mendekati anak, tapi kadang-kadang dia mau, kadang-kadang tidak. Jadi saya masih bingung langkah apa yang harus saya ambil selanjutnya Pak. Oh gitu, sudah melakukan pendekatan gitu Iya. ya. Terus dari mungkin selain langkah pendekatan tadi, mungkin ada langkah-langkah lain yang sudah pernah Bu Nur lakukan dan dianggap lebih efektif Bu Nur? Ya, saya beberapa kali mencoba menggunakan alat peraga yang berbeda, media yang berbeda. Dia itu tertarik pada awalnya saja Pak, Betul. tapi besok-besok atau sebenarnya tidak bosan lagi. Tidak bosan lagi. Iya. Jadi anak tersebut akan tertarik ketika Bu Nur menggunakan media, tapi hanya sebentar gitu Bu Nur ya. Iya. Oke baik.
Mungkin Bu Nur ketika melakukan itu membutuhkan teman, membutuhkan orang lain untuk membantu hal tersebut. Iya Pak, kalau dia diajak ngobrol sendiri itu dia mau mengungkapkan perasaannya gitu ya. Gimana sih Mas, kamu kok tidak mau ikut belajar seperti teman yang lain? Diajarnya itu saya bosan Bu. Gitu. Jadi setiap hari saya harus mendekati dia terus. Padahal kalau saya sendiri kan nggak mungkin ya Pak ya, saya nggak menguruskan itu. Jadi saya juga sudah kolaborasi dengan teman sejawat saya untuk bergantian mengawasi dan mendekati dia gitu Pak. Jadi Bu Nur sudah melakukan berkolaborasi dengan teman dari Bu Nur ya. Mungkin Bu Nur dalam melakukan itu mungkin rencana kira-kira kapan Bu Nur ingin melakukan hal tersebut, rencana tadi? Mungkin besok Pak saya harus dilaksanakan. Saya ingin mencari teman untuk membantu saya. Oke, jadi dalam waktu dekat Bu Nur ya. Harapannya nanti anak tersebut bisa menjadi aktif dalam kegiatan belajar gitu Bu Nur ya. Iya Pak. Oke. Terus dari percakapan ini Bu Nur, apa yang sudah Bu Nur dapatkan? Iya, terima kasih dengan adanya pencerahan dari Bapak, saya jadi tahu apa langkah saya selanjutnya, yaitu saya harus mendekati anak dan harus mencari teman untuk berbagi tugas lah. Iya. Terima kasih Bu Nur, karena waktunya saya ada acara yang lain, mohon maaf. Terima kasih Bu Nur sudah mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang anak. Mudah-mudahan saya ingin mendengar setelah melaksanakan bagaimana kabarnya. Boleh Bu Nur? Iya Pak, terima kasih. Saya juga sudah dapat pencerahan dari Bapak. Insya Allah besok kalau saya sudah melaksanakan dan semua berhasil, saya akan dari Bapak lagi. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu Nur, mohon maaf karena ada waktu yang saya ingin melanjutkan kegiatan Bu Nur. Iya Pak, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan yang Oke, lain. Assalamualaikum Bu Nur. Baik Pak, kita bertemu kembali. Dari proses tadi yang sudah saya amati, bagaimana proses coaching tadi Pak? Apakah lancar? Apa yang sudah Bapak lakukan juga? Baik Bu Dewi, untuk kegiatan coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ketika coaching tadi saya sudah menjalankan sesuai dengan alur kita, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab. Baik Pak, dari pengamatan saya tadi Bapak juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga. Juga Bapak sudah mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak pilih tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memperdalam tentang alur delta seperti itu. Kemudian ingin melakukan coaching-coaching berikutnya untuk menambah pengalaman dan wawasan saya. Baik, lebih semangat ya Pak. Iya. Mengingat waktu sudah cukup sore, kita sambung lain waktu ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk mengobservasi ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Puji bagaimana? Baik juga, alhamdulillah. Baik Bu Nur, nanti sebelum Bu Nur melakukan coaching, di sini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nanti apakah Bu Nur sudah sesuai dengan alur TK atau belum? Kemudian prinsip coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Nur, sudah kemitraan, kemudian apakah sudah proses kreatif, atau yang ketiga tentang memaksimalkan potensi seperti Bu Nur. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Nur? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Nur. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Nur laksanakan? Saya ingin mengembangkan
aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Yang pertanyaan terakhir dulu, Ya. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dulu. Saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya dan mengetahui cara-cara menyelesaikannya. Baik, betul. Terima kasih. Tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan Bu Nurul lanjutkan untuk melakukan coaching seperti itu, Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Nurul. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Alhamdulillah baik. Tadi Bu Dewi saya ya katanya mau berbincang dengan saya ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu apa yang ingin diperbincangkan kita pada hari ini? Saya tuh agak bingung Bu, agak pusing sedikit menghadapi satu murid saya Bu. Oh, memangnya kenapa Bu? Ya itu sering banget nggak sekolah Bu. Izin terus. Oh, jadi tujuan Ibu untuk percakapan ini? Iya, saya ingin meminta solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Oh iya. Beberapa sering anak itu izin Bu? Dalam setiap bulan itu mesti ada izinnya Bu. Setiap bulan itu kadang-kadang izinnya sampai 2 minggu Bu, nggak sekolah. Oh, jadi Ibu itu ingin anak itu paling tidak berapa kali Ya. izinnya? Ya kalau tidak ya 1 bulan 1 kali ya, jangan terlalu banyak izin. Karena pelajarannya dia pasti ketinggalan Bu Iya. kalau saya izin. Iya. Jadi kalau Ibu asumsikan level 1 sampai 10, anak itu sekarang berada di level berapa Bu? Levelnya sebenarnya dia tuh mampu mengikuti pembelajaran dia itu sering izin dari ketinggalan. Kalau menurut saya level 4 tapi sekarang Bu. Oh, terus Ibu ingin naikkan sampai level berapa? Saya ingin dia berada pada level 7 atau 8. Oh ya, terus upaya yang sudah Ibu lakukan bagaimana untuk mengatasi anak tersebut? Karena dia itu tinggalnya sama nenek, jadi dia itu sering izin tuh karena dia sering ke Jakarta tempat ibunya. Dia izin sampai 2 minggu, pernah juga izin sampai hampir 1 bulan Bu. Saya sudah menghubungi ibunya, tapi ternyata dia tidak tinggal serumah dengan ibunya, dia tinggal sama neneknya. Jadi saya mencoba menghubungi neneknya, bagaimana dia untuk rajin ke sekolah, tidak sering-sering izin, dan saya juga minta bantuan ke kepala sekolah untuk bisa mengingatkan supaya anak ini lebih rajin dan lebih giat datang ke sekolah. Jadi dia tinggal dengan nenek dan kakeknya, sementara dia sering izin untuk mengunjungi orang tuanya di Jakarta. Nah, apakah Ibu pernah mencari solusi atau berupaya dengan keluarganya, mendekati keluarganya? Ya, saya sudah menghubungi orang tuanya, sudah menghubungi kakek neneknya, supaya tidak terlalu sering lah. Bagaimana tanggapan mereka? Ya, mereka menanggapi dengan positif. Mereka juga sudah berupaya untuk tidak sering-sering mengajak anak ini ke luar kota. Iya, berarti ada kerjasama yang baik itu ya. Betul sekali. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Apakah pernah Ibu menghubunginya? Karena kalau neneknya kan di luar kota, orang tuanya kan di luar kota, jadi neneknya sudah pernah saya panggil ke sekolah supaya anak ini tidak sering-sering untuk izin. Iya, berarti upaya yang sudah Ibu laksanakan itu sudah bagus sekali. Apakah Ibu punya rencana lain yang mungkin akan lebih efektif? Saya rasa setelah saya meminta kepala sekolah, menghubungi neneknya, itu saya lihat perkembangannya dulu. Iya. Bagaimana perkembangan si anak ini, apakah sudah ada perubahan atau belum? Iya, Ibu akan melaksanakannya mulai kapan itu rencana tersebut? Secepatnya Bu. Oh iya, berarti besok setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut, saya juga ingin mengetahui perkembangannya Ibu ya. Baik Bu. Iya, terus untuk percakapan hari ini apakah ada yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah saya lebih semangat, aku lebih optimis. Saya sudah bisa menemukan solusi dari yang masalah yang saya hadapi. Jadi saya lebih yakin bahwa si anak ini lebih semangat lagi untuk sekolah dan tidak sering-sering izin. Ya Ibu Dewi, saya juga ikut senang. Semoga anak didik Ibu bisa bersemangat kembali sekolah lagi dengan kerjasama orang tua dan kakek neneknya. Selalu motivasi agar anak tersebut bisa lebih rajin lagi. Terima kasih. Mohon maaf untuk percakapan hari ini. Sampai di sini ya Bu ya. Ya, besok-besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan itu. Iya, sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam.
Bagaimana perasaan Gubernur tadi dalam melakukan coaching? Saya sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar, Pak. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Gubernur. Iya, Pak. Yang pertama, apa yang sudah Gubernur lakukan ketika melakukan coaching tadi, Gubernur? Ya, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, yaitu saya sudah menggunakan adanya tujuan, identifikasi masalah, dan ada rencana aksi serta tanggung jawab. Baik, Gubernur. Selain yang tadi Gubernur sampaikan, tadi Gubernur juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, tadi Gubernur juga sudah melakukan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Gubernur. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir, Gubernur, apalagi yang ingin Gubernur kembangkan untuk melakukan coaching-coaching yang barusan dilakukan, Gubernur? Saya ingin belajar lebih baik lagi tentang alur tirta agar pada coaching-coaching selanjutnya saya bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi, Pak. Ya. Baik, Gubernur. Mudah-mudahan untuk coaching-coaching berikutnya Gubernur bisa melakukan lebih baik lagi untuk menambah wawasan Gubernur di Lilit. Ya. Demikian Gubernur untuk kegiatan kita hari ini. Saya akhiri dari kami berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.